Belum lama ini, Presiden terpilih kita, Pak Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan yang cukup berani ya. Beliau bilang, Indonesia siap jadi mediator konflik antara Iran dan Amerika Serikat, Israel. Nah, langkah diplomatik ini langsung memicu perdebatan yang seru banget di kalangan para ahli. Iya, tawaran inilah yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif, sepertinya Indonesia memang ingin ambil peran lebih besar di panggung dunia. Apalagi ini salah satu konflik paling rumit yang ada sekarang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Punya modal nggak kita? Pertanyaan ini yang bakal kita bedah bareng-bareng. Anggap saja kita lagi melakukan semacam reality check berdasarkan pandangan para pakar diplomasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ternyata untuk menjadi seorang juru damai yang efektif itu ada syarat-syaratnya loh. Dan ini bukan syarat yang bisa ditawar-tawar. Para ahli udah memetakannya buat kita. Menurut para ahli, kayak Profesor Siti Musdah Mulya, setidaknya ada 3 aturan emas. Pertama, seorang mediator itu harus netral, titik. Kedua, semua pihak yang lagi berantem itu harus setuju dan menerima kehadiran si mediator. Dan yang ketiga, ini penting banget, momentumnya harus pas. Kalau salah waktu, semua usaha bisa jadi sia-sia. Nah, disinilah kita mulai lihat ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Aturannya kan harus netral, tapi faktanya Indonesia ini baru aja bergabung dalam sebuah forum bernama Board of Partners atau BOP, yang di dalamnya juga ada Amerika dan Israel. Menurut para analis, ini bikin posisi kita jadi rawan dianggap memihak. Hasilnya, Iran kemungkinan besar jadi skeptis. Belum lagi soal momentum, konfliknya lagi panas-panasnya, jadi bisa dibilang waktunya kurang tepat. Jadi kalau kita lihat dari daftar pemeriksa yang pertama ini, kesimpulannya cukup jelas ya. Berdasarkan 3 aturan dasar mediasi tadi, posisi Indonesia dinilai belum memenuhi syarat buat jadi juru damai yang efektif, setidaknya untuk konflik yang satu ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kritik berikutnya. Dan yang satu ini, jujur aja, disampaikan dengan sangat lugas dan, wah, nusuk banget. Dengar kutipan ini dari Pak Dian Wairengjurit. Dalam kan? Siapa yang minta? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan iseng, tapi ini adalah prinsip dasar dalam diplomasi. Mediasi itu nggak bisa dipaksakan, harus ada yang minta. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Seorang mediator harus diundang. Kalau kita ujuk-ujuk nawarin diri, itu bisa dianggap nggak sopan dalam dunia diplomasi. Dan ini bukan kejadian baru loh. Pak Dian bahkan cerita, dulu Indonesia pernah mau jadi penengah tapi gagal total karena ada satu syarat yang nggak mungkin kita penuhi, yaitu mengakui Israel sebagai negara. Ini menunjukkan betapa rumitnya permainan ini. Oke, kita geser fokus sebentar. Biar adil, kita juga harus paham siapa pemain utamanya kan, terutama Iran. Soalnya sering banget pandangan kita soal Iran itu cuma dibentuk oleh stigma dan berita-berita yang ya gitu deh. Coba dilihat perbandingannya. Stigmanya kan Iran itu negara terbelakang, miskin karena sanksi. Tapi realitasnya, menurut para diplomat yang pernah tinggal di sana, beda jauh. Arsitektur dan tata kotanya kelas dunia, mereka bisa bajak dan bikin replika drone canggih, dan yang lebih mencengangkan lagi, layanan sosialnya menjangkau semua pelosok sampai-sampai nggak ada kawasan kumuh. Ini ngasih tahu kita satu hal yang penting banget. Jangan gampang menilai sebuah negara cuma dari headline berita. Kenyataannya di lapangan, terutama soal kemampuan teknologi dan struktur sosial mereka, seringkali jauh lebih maju dan kompleks dari yang kita kira. Setelah kita bedah aturan mainnya, lihat realitas di lapangan, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Apa sih sebetulnya modal yang kita butuhkan untuk jadi pemain yang berpengaruh di panggung dunia? Para ahli menyebutnya daya ungkit atau leverage. Anggap saja ini semacam mata uang dalam diplomasi. Sifatnya itu transaksional. Jadi pertanyaannya bukan, kita mau apa, tapi kita bisa kasih apa. Dan menurut para pakar, untuk saat ini, daya ungkit Indonesia di isu ini masih terbatas. Nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat yang lebih dekat, krisis di Myanmar. Bahkan di level ASEAN, di kandang kita sendiri, di mana Indonesia adalah pemain besar, kita masih kesulitan loh buat memberikan pengaruh yang signifikan. Ini bisa jadi cerminan kapasitas kita saat ini. Dan inilah, mungkin ini nasihat pamungkas dari diplomat veteran kita, cuma 4 kata, tapi maknanya dalam banget. Fokusnya harus balik lagi ke dalam. Jadi, pelajaran terbesarnya apa? Pengaruh global yang sejati itu bukan sesuatu yang kita tawarkan atau kita minta-minta. Pengaruh itu datang sebagai hasil dari kekuatan kita di dalam negeri. Kalau negara kita kuat, stabil, dan sejahtera, percayalah, rasa hormat dan bahkan permintaan untuk berperan itu bakal datang sendiri, tanpa perlu kita minta.
Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar untuk direnungkan. Di tengah ambisi besar kita buat berperan di panggung dunia, mungkin para ahli ini sedang mengingatkan kita semua bahwa langkah pertamanya adalah membangun fondasi yang super kokoh di rumah sendiri. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kita jadi juru damai, tapi apa yang harus kita benahi di dalam negeri agar kita pantas mendapatkan peran itu?